Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin wa ibadikas sholihin al muslihin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi sa'iril ulama'i fid dharaini amin ila an qala faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan muzakarah yang perlu usami dalam kitab Safinatun Najah. Dikatakan oleh beliau faslun ay hadza faslun. Bermula ini yaitu satu pasal. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air, bermula air itu qalilun, ada air sedikit, wa katsirun, ada air banyak. Maksudnya air dari sisi hukum suci atau najisnya dibagi menjadi dua, dikategorikan menjadi dua. Yang masing-masing dari kategori tersebut memiliki hukum tersendiri dalam najis atau tidaknya jika terkena najis. Apakah menjadi air yang mutanajis atau tidak jika terkena barang najis. Yang pertama, qalilun air sedikit, wa katsirun dan air banyak. Berapa banyak yang namanya air sedikit dan air banyak tersebut? Kalau dalam kitab yang lain yang namanya air sedikit itu disebutkan juga di sini fal qalilu ma dunal qullataini. Maka yang namanya air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 qullah. Wal katsiru qullatani fa aktsar. Sedangkan yang namanya air banyak, air yang sudah mencapai 2 qullah atau lebih. Apa itu 2 qullah? Supaya kita tahu apakah air itu banyak atau sedikit, maka harus kita tahu yang namanya 2 qullah. Dalam kitab yang lain dijelaskan yang namanya 2 qullah itu adalah 500 ritlin Baghdadiyah takriban. 500 rital, bukan rital, bukan liter, tapi rital. 500 rital yang diukur dengan rital Baghdad takriban, kira-kira itu mendekati kira-kira 500 rital Baghdadi. Kalau ukuran kita masa sekarang dijelaskan, kalau dengan ukuran sekarang bil masahati untuk bidang yang bervolume, berapa volumenya fil murabba, kalau kita menaruh air di tempat yang berbentuk persegi murabba, maka dikatakan 2 qullah jika ukurannya tersebut adalah zira'un wa rubu'un. Panjangnya zira' 1 hasta dan 1/4, lebarnya 1 hasta 1/4, tingginya 1 hasta 1/4. Maka jika ada bak yang lebar, tinggi, dalamnya itu 1 hasta 1/4, maka air penuh itu disebut 2 qullah, air banyak. 1 hasta itu kira-kira 48 cm. Berarti 1 hasta dan 1/4 kira-kira 60 cm. Jadi kalau kita cari volume daripada bak yang panjang, lebar, dan tingginya sama-sama 60 cm, berarti 60 kali 60 kali 60
sama dengan 216.000 cm kubik, berarti kira-kira 216 liter. Jadi kalau air sudah mencapai 216 liter, maka dikatakan air besar, air banyak. Nanti ada hukum tersendiri untuknya. Atau fil mudawwar, kalau tempatnya berbentuk tabung seperti drim dan lain sebagainya, kira-kira berapa ukuran yang dikatakan dua kullah tersebut zira'ani wa nisf umuqan wa zira'un ordon. Jika ada tabung atau silinder atau drim yang tingginya 2 hasta setengah dan diameternya 1 hasta, maka dikatakan sudah mencapai 2 kullah. Kalau dalam ukuran kita yang kita kenal sekarang ini, kalau 2 hasta setengah, kalau 1 hasta 48 cm, berarti 2 hasta setengah itu 120 cm. Itu tingginya, diameternya berarti 48 cm, berarti garis tengahnya 24. Jadi rumus untuk mencari volume tabung V kali R kuadrat kali T kali tinggi, berarti V nya 3,14 kali 24 kuadrat kali 120, kira-kira akan mencapai 217.000 cm kubik, 217 liter. Jadi hampir mendekati. Antara bak berisi 60 ke 60 ke 60 hasilnya 216 liter, atau tabung yang tingginya 120 cm, diameternya 48 cm. 48 cm diameter daripada drim, kemudian tingginya 120 cm, maka jika airnya penuh itu sudah mencapai 217 liter. Jadi antara takriban mendekati itu. Jadi air dikatakan 2 kullah dalam ukuran kita apabila sudah mencapai sekitar 217 liter. Maka jika kita sudah mengetahui mana yang dikatakan air banyak dengan air sedikit, maka kita akan pelajari hukum terhadap air banyak dan air sedikit tersebut. Dilanjutkan dalam kitab wal qalilu, dan bermula air yang sedikit itu, yang kurang dari 2 kullah itu, yang kurang dari 216 liter tersebut, jika dengan ukuran kita sekarang, yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Yatanajjasu, dia menjadi najis, menjadi mutanajis, biwuqu'in najasati, dengan jatuhnya najis fihi padanya. Dengan jatuhnya najis padanya, maksudnya di sini adalah najis yang tidak dimaaf. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah, warnanya tetap bening, baunya tidak berubah, rasanya pun tetap tidak berubah. Sekalipun seperti itu, jika airnya kurang dari 2 kullah, maka itu mutanajis. Jika dijatuhi najis, najis yang tidak dimaaf. Najis yang dimaaf pada air itu seperti najis bangkai hewan yang apabila dibelah ketika dia masih hidup, darahnya tidak mengalir saking sedikitnya. Misalkan seperti cicak, hidupnya kita belah, tidak ada darah mengalir, maka bangkainya jatuh ke air yang sedikit, tidak membuat air tersebut najis, kan dia ma'fu, dimaaf. Akan tapi selain daripada itu, seperti kotoran cicak jatuh ke air, airnya sedikit, maka menjadikan air tersebut air mutanajis. Maka penting kalau kita buat jeding, tempat menampung air,
usahakan supaya ukurannya melebihi menampung 216 liter tersebut. Harus lebih dari 60 cm. Kalau 1 meter ke 1 meter ke 1 meter itu sudah jauh dari cukup untuk dikatakan 2 kullah. Jadi supaya kita nggak tahu, mungkin di malam hari ada kotoran cicak yang jatuh sehingga air tersebut tetap suci, tidak sampai najis. Karena air yang sedikit itu menjadi najis apabila dijatuhi najis padanya sekalipun tidak berubah. Yang berubah ini sifat daripada air itu ada 3, baunya, rasanya, dan warnanya. Jikalaupun tidak sampai berubah salah satu, apalagi sampai berubah, maka air yang sedikit itu terkena najis menjadi air yang mutanajis. Jadi yang kedua adalah biwuqu'in najasati, dengan jatuh najis. Beda kalau air itu yang mendatangi najis. Tadi ada air sedikit kurang dari 2 kullah, jatuh najis ke sana, maka hukumnya najis sekalipun tidak berubah. Berbeda jika ada air sedikit yang mendatangi najis. Misalkan di sujadah kita bekas kencing, kemudian lama-lama kencing tersebut telah kering, tetapi tidak pernah kita basuh sujadah tersebut atau kain tersebut, maka tetap hukumnya najis. Ambil air cuman segayung sedikit, kemudian air tersebut yang mendatangi kain tersebut, maka kain tersebut menjadi suci. Air tersebut tidak menjadi najis. Air tersebut dikatakan air mustamal, bukan mutanajis, karena air yang berdatang. Berbeda kalau kain tersebut sapu tangan kena kencing, walaupun sudah kering, kemudian kita langsung letakkan di dalam air sedikit, 1 ember air misalkan, maka semua air tersebut menjadi air mutanajis. Ini penting. Wal ma'ul katsiru, sedangkan air yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air yang banyak, air yang sudah mencapai 2 kullah atau lebih, la yatanajjasu, tidak menjadi mutanajjis, tetap suci, illa kecuali iza taghayyara, jika berubah, ta'muhu, rasanya, aw launuhu, atau warnanya, aw rihu, atau baunya. Maksudnya kalau air itu sudah banyak 2 kullah atau lebih, kemudian ada najis yang jatuh ke sana, maka hukum air tersebut tetap suci, tidak menjadi mutanajis apabila tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, rasa, warna, atau bau. Jadi apabila berubah baik salah satu apalagi ketiga-tiganya, misalkan ada air 2 kullah atau lebih, 1 kolam, itu sudah yatabahar, sudah air yang ratusan kullah misalkan, kemudian ada orang kencing di sana, maka selama air tersebut tidak berubah baunya menjadi ada bau kencing, atau warnanya seperti warna kencing, atau rasanya seperti rasa kencing, maka tetap dihukumi air tersebut suci, menyucikan. Boleh dipakai berwudu, boleh mensucikan. Akan tapi bila mana saking banyaknya sedih dengan itu menek, misalkan kencing lama-lama menjadi pesing, maka otomatis air tersebut menjadi air mutanajis, tidak bisa dipakai lagi, baik warnanya atau baunya atau rasanya. Jadi itu
bedanya antara air sedikit dengan air banyak. Jadi penting kita kalau membuat jeding atau membuat apa, itu untuk memperhatikan ukuran daripada air tersebut. Karena air itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, atau air 2 dulu secara umum bagi 2. Pertama air yang suci, yang kedua air yang mutanajis. Air yang suci itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang suci menyucikan, ada yang suci tidak menyucikan. Air tahir, mutahhir, air tahir, ghairu mutahhir. Kemudian air yang suci menyucikan itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang suci menyucikan dan tidak makruh dipergunakan untuk bersuci, dan ada yang suci menyucikan akan tapi makruh digunakan untuk bersuci. Kita runut lagi dari awal. Air itu secara umum ada 2. Ada air suci, ada air mutanajis. Yang boleh kita gunakan untuk berwudu, bersuci adalah air yang suci. Air yang suci ini pun dibagi menjadi 2. Ada yang suci menyucikan, tahirun mutahhirun. Pada dirinya suci, juga bisa menyucikan benda lain yang terkena najis. Ini yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis pada hal sesuatu yang terkena najis. Yang kedua, suci tidak menyucikan, tahirun ghairu mutahhirin. Dia suci, boleh diminum, boleh digunakan memasak, akan tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi junub, tidak bisa digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis. Mana itu air suci menyucikan? Itu setiap benda, setiap air yang keluar dari bumi, turun dari langit dengan sifat dasarnya seperti itu. Disebut air mutlak. Air sumur, air laut, air sungai, air mata air, air salju, itu disebut sebagai air suci menyucikan. Dibagi menjadi 2. Ada yang makruh digunakan, ada yang tidak makruh digunakan. Yang makruh digunakan adalah air mutlak yang dijemur di bawah terik sinar matahari. Tapi itu kata ulama khusus di kawasan panas, subtropis dan lain sebagainya. Sedangkan kita tidak sampai ada air yang makruh digunakan. Mengapa? Karena cuaca kita panasnya tidak terlalu, tidak termasuk biladul har, tidak termasuk negara yang punya musim panas. Kemudian air yang suci tidak menyucikan itu kita bagi 2. Ada namanya air mustamal, ada namanya air mutaghayyir. Air mustamal, air yang sudah digunakan untuk membasuh basuhan fardu atau untuk mensucikan najis hukmiyah. Jadi air mustamal itu pertama air yang digunakan untuk membasuh basuhan fardu pada wudu maupun pada mandi. Digunakan untuk wudu, maka sisanya itu disebut air yang digunakan untuk wudu itu disebut air mustamal. Jika ditampung itu air suci tapi tidak menyucikan, tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu oleh orang lain atau untuk melanjutkan wudu untuk membasuh tangan misalkan, tidak bisa karena sudah digunakan untuk basuhan fardu atau mandi. Yang kedua, dibasuh air yang digunakan untuk mensucikan najis hukmiyah. Sebagaimana tadi diibaratkan ada kain yang terkena najis kemudian telah hilang bau rasa warnanya tapi belum disucikan, maka kita ambil air. Misalkan di lantai bekas kencing, jangan menyiram kencing tersebut ketika masih ada untuk mensucikannya. Lantai masih ada kencing, ambil air 1 ember, kemudian diguyur di atas lantai tersebut, maka itu berarti telah menyebarkan najis. Malah semakin kemana air tersebut mengalir, maka itu najis. Akan tapi jika
keringkan dulu najis tersebut. Setelah kering, hilang bau rasanya, air hanya sedikit, tinggal disiram di atas tempat bekasnya itu rata, otomatis kemudian itu sudah menjadi suci. Nah, air yang sisa yang digunakan ini disebut air musta'mal. Air itu suci tetapi tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, air mutaghayyir bi mukhalitin. Air yang berubah dengan campuran benda suci yang larut di dalam benda tersebut. Misalkan ada air, kemudian kita taruhkan sabun di sana sehingga berubah sifatnya. Suci sabun tersebut, tapi air tersebut sudah berubah sekarang sifatnya, dikatakan air apa ini? Kemutlakannya sudah berubah, bukan air biasa tapi air sabun. Maka dia menjadi air suci tapi tidak menyucikan. Tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Sesuatu yang telah najis tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil untuk wudu maupun hadas besar untuk mandi. Nah, kemudian yang terakhir air mutanajis. Tadi kemudian dibedakan air tersebut dikatakan air mutanajis jika air sedikit terkena najis sekalipun tidak berubah, atau air banyak terkena najis dan berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasa, warna, dan bau. Itu muzakarah yang kita muzakarahkan di sore niki. Mudah-mudahan niki sebagai pengingat kita, karena dikatakan iqra harfan wa karrir alfan. Kita membaca satu huruf dan kita ulang-ulang ilangnya. Nah, kita katakan ini muzakarah, yaitu kita mengingat kembali memori kita ketika mempelajari kitab-kitab ketika kita masih kecil dulu, mengingat kembali apa yang telah disampaikan guru-guru kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.